Timnas Indonesia resmi memastikan diri lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diraih usai kemenangan tipis 1-0 atas Cina dan hasil laga lain yang menguntungkan, yakni kemenangan Arab Saudi 2-0 atas Bahrain pada Jumat 6 Juni 2026 malam waktu Indonesia Barat. Tambahan 3 poin dari kemenangan tersebut mengokohkan posisi Indonesia di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 12 poin. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa, posisi Indonesia sudah tidak mungkin dikejar oleh Bahrain dan Cina yang sama-sama mengoleksi 6 poin dan berada di peringkat kelima serta keenam. Keberhasilan ini menjadi pencapaian monumental bagi skuad Garuda. Pasalnya, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim yang berhasil menembus ronde keempat setelah memulai perjuangan mereka dari babak pertama kualifikasi. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi tim pertama dari kawasan ASEAN yang sukses melangkah hingga fase ini, melewati pencapaian tertinggi Thailand dan Vietnam yang sebelumnya hanya mampu sampai ronde ketiga. Indonesia kini akan bergabung bersama negara-negara kuat Asia lainnya di ronde keempat. Sejauh ini Uni Emirat Arab dan Qatar dari grup A serta Irak dari grup B telah memastikan tempat mereka di fase ini. Indonesia sendiri menjadi wakil pertama dari grup C yang lolos. 1 tiket tersisa dari grup C akan diperebutkan antara Australia dan Arab Saudi yang akan saling sikut pada match terakhir. Tim yang kalah dalam duel tersebut akan menemani Indonesia di ronde keempat. Sementara itu, 1 tempat tersisa dari grup B menjadi rebutan antara Oman dan Palestina yang akan saling berhadapan di laga penutup. Irak sudah aman di peringkat 4 besar meskipun masih bisa tergeser dari posisi puncak klasemen. Indonesia sepanjang ronde ketiga tidak pernah kalah melawan negara dari Timur Tengah, yakni Arab Saudi dan Bahrain. Indonesia mampu mengalahkan 2 negara tersebut dan bermain imbang saat tandang. Indonesia juga punya basis supporter yang besar saat tampil di Timur Tengah. Hal ini bisa menjadi keuntungan dan membuat Indonesia merasa tampil seperti di rumah saat bertandang ke markas lawan. Namun, hal yang perlu diwaspadai Indonesia adalah Irak. Keduanya pernah bertemu di ronde kedua dan Irak punya basis supporter yang besar saat main di kandang. Ronde keempat akan diikuti oleh 6 tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari 3 grup pada ronde sebelumnya. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Seluruh pertandingan akan dimainkan dengan sistem round robin 1 kali pertemuan dan digelar di venue terpusat, bukan kandang tandang. 2 tim juara grup akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 runner-up grup akan bertanding dalam laga playoff demi memperebutkan 1 tempat di babak playoff antar konfederasi. Drawing pembagian grup untuk ronde keempat dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 dan pertandingan akan digelar mulai Oktober 2025. Situasi ini membuat pelatih Patrick Kluivert punya ruang untuk bereksperimen. Salah satu opsi yang bisa diambil adalah memberikan kesempatan lebih banyak kepada pemain-pemain dari Liga 1. Setidaknya saat ini ada 30 pemain yang bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dari jumlah itu hanya 23 nama yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain saat melawan Jepang. Melihat kondisi yang tidak terlalu menekan, Kluivert bisa menyisipkan beberapa nama dari Liga 1 untuk merasakan atmosfer pertandingan internasional.
Laga ini juga bisa menjadi ajang pembuktian pemain lokal yang selama ini belum mendapat menit bermain maksimal. Kluivert mengaku sudah cukup puas dengan komposisi pemain yang saat ini ada dalam skuad. Ia menegaskan tidak akan memanggil tambahan pemain baru untuk menghadapi timnas Jepang. Tidak, saya sudah puas dengan tim dan pemain saat ini, kata Kluivert dalam konferensi pers usai kemenangan atas Tiongkok. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, ia lebih memilih untuk memberdayakan para pemain yang sudah menjalani pemusatan latihan sejak awal. Ia menilai ini adalah momen yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada seluruh pemain yang sudah bekerja keras. Saya memiliki pemain yang cukup, jadi saya tidak ingin menambah pemain lagi. Lebih baik saya tetap menggunakan pemain yang ada saat ini, tambahnya dengan tegas. Dengan hanya satu pertandingan tersisa, baik Bahrain maupun Tiongkok tak bisa mengejar perolehan poin timnas Indonesia. Hal ini sekaligus memastikan Jai Izes dan kawan-kawan melaju ke babak keempat. Kepastian ini membuat atmosfer dalam tim jauh lebih tenang. Apalagi lawan terakhir adalah Jepang yang juga tak lagi memiliki target karena sudah dipastikan lolos langsung ke Piala Dunia. Meski begitu, Kluivert tetap akan membawa seluruh pemain ke Jepang. Bahkan pemain yang saat ini terkena akumulasi kartu pun akan dibawa sebagai bagian dari rombongan. Beberapa pemain Liga 1 yang selama ini jadi langganan dipanggil ke timnas Indonesia masih memiliki peluang unjuk gigi. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, hingga Yaakob Sayuri bisa mendapatkan menit bermain lebih banyak. Selain itu, ini bisa menjadi kesempatan bagi pemain pelapis untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Mengingat jadwal padat di putaran keempat nanti, kedalaman skuad menjadi aspek yang sangat penting. Kluivert sepertinya menyadari pentingnya rotasi dalam skuad menjelang fase krusial selanjutnya. Karena itu, memberi jam terbang kepada pemain pelapis bisa sangat berguna di kemudian hari. Meskipun timnas Jepang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert masih sangat antusias dalam melatih anak asuhnya demi mengejar ranking FIFA. Siapa tahu kan Indonesia menang lawan Jepang. Bola itu kan blunder, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.